Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Latifah Fasyari, NPM 21010720008 dari Prodi Tatis IPS kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul software atau perangkat lunak. Sistem komputer. Sistem komputer yaitu suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Dari menerima input, proses input, penyimpanan perintah-perintah, dan juga menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait dalam menjalankan suatu aktivitas menggunakan komputer. Elemen sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, manusia, groundware, dan terakhir sistem komunikasi. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu suatu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat, diraba secara langsung, atau terbentuknya nyata. Hardware juga berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware juga dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan padanya, atau disebut juga instruction set. Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh hardware, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu sekumpulan data elektronik yang diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak itu juga disebut sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Komponen perangkat lunak terdiri 3 golongan, yaitu sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahan program. Yang pertama, software system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi mengorganisasi semua komponen yang dapat pada mesin komputer termasuk menjalankan software aplikasi. Komputer tidak dapat menjalankan software aplikasi jika tidak mempunyai sistem operasinya. Contoh aplikasinya Microsoft Windows, ada Linux, Mac, Unix, dan Android. Yang kedua, software bahasa atau bahasa program, yaitu instruksi standar yang memerintahkan komputer. Bahasa ini yaitu suatu himpunan dari suatu sintak dan sematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer yang memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah komputer, bagaimana data ini akan disimpan, dan jenis langkah apa saja yang akan diambil di berbagai situasi. Software bahasa atau bahasa programmer juga memiliki 4 atau 5 contoh, yaitu Hypertext Markup Language (HTML), yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Yang kedua, PHP, yaitu program yang paling banyak dipakai oleh situs web yang dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk pemakaian lainnya. Yang ketiga, ASP, yaitu Active Service Pages, yaitu satu bahasa programan web yang menetap halaman web dinamis. Ada juga bahasa C, yaitu program yang memiliki portabilitas tinggi.
Yang terakhir, software application atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Program komputer ini memiliki fungsi yaitu fasilitas digital yang membantu penggunaannya untuk menyelesaikan masalah atau pengolahan kata, gambar, suara, dan pekerjaannya sesuai kebutuhan yang digunakan. Jenis program aplikasi sistem komputer ada 5, yaitu aplikasi Office, ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Express. Terus yang bawah aplikasi multimedia ada Windows Media Player, Winamp, dan Adobe Premiere. Yang tengah ada aplikasi internet. Ada Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Thunderbird. Aplikasi anime ada Adobe Flash dan 3D Studio Max. Aplikasi antivirus ada antivirus, APG, Smartdev, dan Avira. Jenis-jenis lisensi software yaitu ada 4. Yang pertama, lisensi komersial, yaitu software atau aplikasi yang memiliki lisensi komersial harus membeli atau bisa juga mendapatkan izin dari sang pemilik hak cipta software atau aplikasi. Yang kedua, lisensi trial, yaitu uji coba dari software atau dapat menggunakan layanan secara penuh dari software yang akan diinginkan. Calon pembeli atau pengguna harus membeli software atau aplikasi tersebut. Lisensi non-komersial, software yang ditunjukkan untuk memberi keuntungan. Maka ada software yang dibuat tidak semata-mata mencari keuntungan. Pada dasarnya, software atau aplikasi itu membentuk pelayanan untuk publik. Yang keempat, lisensi shareware, yaitu memberikan kebebasan untuk pengguna dalam menggunakan, menyebarluaskan, dan mengandalkan software atau aplikasi yang akan dipakai. Pengguna pun tidak harus mendapatkan izin dari sang pemilik atau pembuat hak cipta software atau aplikasi. Brainware pengguna, yaitu seseorang yang memanfaatkan sistem pengolah data pada komputer atau seperangkat intelektual yang dapat mengeksplorasikan kemampuan dari hardware maupun software. Perangkat komputer bisa dibagi menjadi 4, yaitu sistem analisis, seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengorganisasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Yang 2, programmer, yaitu seorang yang membuat program atau aplikasi dengan bahasa program tertentu yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Yang ketiga, administrator, yaitu pengolah suatu sistem operasi dan program yang menjalankan sebuah sistem komputer. Yang terakhir, operator, yaitu sistem yang sudah ada atau aplikasi atau istilah hanya menggunakan aplikasi tertentu. Yang terakhir, sistem komunikasi. Sistem komunikasi ada 4 ya. Yang pertama, model komunikasi, yaitu gambaran sederhana yang diproses memperhatikan kaitan komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Yang kedua, mode transmisi, itu data yang ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Terus, media transmisi, itu menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Yang terakhir, metode transmisi,
yaitu mengambil sederet bit-bit data yang ditransmisikan satu demi satu melewati saluran yang sama. Baik, itu saja materi yang saya dapatkan. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.